Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia yang dengannya kita bisa menebus dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu, dan juga dengannya kita berharap Allah memberikan kita taufik untuk bisa memperbanyak amal soleh yang kelak akan kita tuai dalam kehidupan yang abadi kelak. Pada pagi ini kita masih membahas pembahasan mengenai persiapan kita untuk masuk ke bulan yang agung. Sebagai bentuk ikhtiar kita, husnuzon bahwa Allah akan menyampaikan usia kita di bulan yang mulia tersebut dan memberikan kita rezeki berupa kemudahan dalam beramal soleh yang terbaik di bulan tersebut. Kita masuk ke bagian ke-6 ya. Bab kedua. Apa judulnya? Uzur yang membolehkan tidak berpuasa. Oh, uzur yang memperbolehkan tidak berpuasa. Oh, yang ini sudah ya kemarin ya? Yang niat sudah ya? Bahasan niat sudah? Belum ya? Kayaknya Ya sudah, saya bilang nggak boleh satu kali. Oh, yang penetapan masuk bulan Ramadan sudah, Pak? Ya, sudah. Penetapan masuknya? Sudah. Hilang. Ya. Ru'yatul hilal Sudah. sudah dibahas ya? Sudah. Boleh diulang aja. Waktu niat berpuasa sudah dibahas? Sudah. Niatnya boleh. Belum atau udah? Masih di sini belum, sana udah. Sudah setiap hari. Hah? Niatnya harus setiap hari kan? Tiap hari udah ya? Sudah. Apa diulang aja. Iya, ya. Oh, yang di awal. Baik, secara ringkas saya akan lewati sedikit yang mungkin tadi disebutkan. Penetapan masuk Ramadan intinya sudah menjadi ijma menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa artinya ijma ini kesepakatan ulama-ulama terdahulu bahwa masuk dan selesainya bulan Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, dengan apa yang dilihat oleh penglihatan, ya, ru'yatul hilal, ataupun dengan alat bantu berupa teropong ataupun teleskop, ya. Lalu kemudian apabila tidak terlihat maka sudah menjadi sunnah. Nabi SAW mengatakan fa'in qubiya alaikum, bila kemudian tidak terlihat maka disempurnakan 30. Dan Nabi SAW mengatakan perintahnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, menunjukkan kata jamak, kata perintah yang menunjukkan jamak. Sehingga dalam kata jamak yang kita lihat di layar, sumu ini kata perintah untuk jamaah disebutnya. Beda sama bahasa Indonesia, kalau misalnya mau pergi ke ngomong 1 orang, 2 orang, ataupun 10 orang, sama, pergi kalian, pergi kamu, gitu kan. Jadi kalau orang Arab tidak, 1 orang bilang laki-laki idhab, kalau perempuannya lawan misalnya perempuan idhabi, bila berdua idhaba, kalau laki-lakinya banyak idhabu. Nah, seperti itu. Bahasa Arab itu sangat spesifik.
Sehingga ketika diperintahkan dalam bentuk jamak, para ulama memahami perintah ini mengharuskan kita berpuasa dalam keadaan bersama-sama. Sehingga misalnya dalam sebuah negeri, maka cukup kita mengandalkan kepada yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Kalau benar mereka dapatkan 2 pahala, kalau salah mereka mendapatkan 1 pahala ijtihad. Dan dalam ini pemegang kebijakan, pemangku atau mereka yang berwenang adalah sidang isbat yang kerjasama antara pemerintah dengan dengan MUI. Ya. Jadi sebenarnya tidak usah pusing ketika menentukan masuk Ramadan atau selesainya. Kita diperintahkan mengikuti yang berwenang, ya sudah. Benar salahnya tanggung jawab mereka. Tapi kita tidak diperintahkan untuk mengikuti kelompok per kelompok. Ya. Yang kita diikuti yang berwenang dalam satu negeri. Ya. Kemudian mengenai waktu niat berpuasa, Imam Malik mengatakan bolehnya untuk 1 bulan penuh niat di permulaan saja. Namun jumhur mayoritas ulama dari Imam Malik mengatakan harus berniat setiap malam. Dan di sini penulis mengatakan dianjurkan memperoleh niat pada setiap harinya. Dan kalau pendapat jumhur bukan dianjurkan, tapi wajib hukumnya. Semenjak kapan? Semenjak pada maghrib. Antara waktunya pada maghrib, ya, karena matahari tenggelam yang disebut malam itu mulai pada maghrib. Perubahan tanggal pada tanggal Hijriyah itu terjadi pada maghrib sampai fajar, yaitu sampai azan subuh. Seseorang harus meniatkan di antara itu. Dan niat yang disepakati letaknya di dalam hati. Seseorang cukup meniatkan dalam hati, dan disepakati seluruh ulama. Dia cukup niatkan dalam hati bahwa dia akan berpuasa Ramadan esok harinya. Kalau kita misalnya musafir, Pak, terus kita menginap di suatu tempat, misalnya kita mau ke Jakarta, terus kita lewat Bogor, kan sudah termasuk safar. Terus kemudian pagi hari kita udah niat, kita nginep dulu di Bogor nih. Udah saya nggak akan puasa, ini saya musafir. Kita nyari sarapan, nggak dapat, ternyata tutup semua. Akhirnya kita berpikir, sudah deh, sekalian aja saya puasa, kan lagi saya belum makan dan minum. Apakah boleh dia saat itu berpuasa Ramadan? Kenapa, Pak? Niatnya tidak sudah lewat. Sudah lewat fajar. Sekarang kita masuk ke bab kedua, alasan yang memperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah sakit dan lanjut usia. Orang yang sakit ini ada 2 macam. Yang pertama, yang diharapkan kesembuhannya. Artinya dia mudah diharapkan kesembuhannya, walaupun sakitnya parah, harus bed rest. Kenapa chikungunya? Misalnya harus bed rest, kenapa? Tipes. Kan kira-kira mungkin istirahat yang benar 2 pekan sembuh biasanya, ya kan? Nanti setelah itu kemudian apa? Ya bisa dikodok. Maka orang yang diharapkan kesembuhannya, dia wajib mengkodok di hari-hari tidak berpuasa tersebut. Ya. Dan sakit yang diberikan untuk kita berpuasa adalah yang menyengsarakan penderitanya bila berpuasa, bukan sakit-sakit biasa. Bukan sakit yang ringan, ya, tapi kemudian seorang bermudah-mudahan tidak. Tapi yang memang menyengsarakan penderitanya kalau berpuasa. Ya. Itu jenis sakit yang pertama. Sakit yang kedua adalah yang sulit diharapkan kesembuhannya, seperti punya penyakit berat, ya, seperti punya penyakit gula, dipaksain. Sebagian orang itu dipaksain. Kayak salah satu jemaah cerita ke saya, istrinya jam 10 udah keringat dingin, jam 1 pingsan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan.
Maka orang seperti ini kalau jelas bahwa dia memiliki penyakit yang bisa berbahaya bagi dia kalau dia berpuasa, jumhur ulama mengatakan puasa Ramadan baginya tidak boleh atau wajib dia tidak berbuka, wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Justru wajib untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena dalam Islam keselamatan jiwa itu didahulukan. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian melemparkan diri sendiri kalian dalam kebinasaan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sehingga dalam hal ini justru mereka tidak berpuasa, wajib tidak berpuasa, bersyukur. Kalau memang sulit ya atau memayahkan dan juga sulit diharapkan kesembuhannya. Ataupun yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang lanjut usia, karena sudah lanjut usia, ya sulit bagi dia untuk kemudian harapan nanti mungkin bulan depan lebih baik atau tahun depan tidak, tahun depan semakin lemah, gitu kan orang tua itu, sehingga dianggap tidak mampu berpuasa secara permanen. Ya, tapi ini ada catatan, dia masih ada akal, masih ada akal. Kalau tidak ada akal, kita sudah bicara bahwa orang yang tidak ada akalnya tidak ada kewajiban satu. Maka dia boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah diharapkan kesembuhannya, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka sungguh Anas bin Malik ketika sudah tua telah memberi makan satu orang miskin sebagian puasa dari setiap harinya. Dan ini berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Anas bin Malik adalah mantan bujang yang membantu Nabi SAW. Dia dari semenjak usia anak-anak, dia membantu di rumahnya Nabi SAW. Nabi SAW beri doa dia, Allahumma barik fi umri, Allahumma tawil umruh, ya Allah panjangkanlah usianya dan perbanyaklah rezekinya. Dan Anas bin Malik akhirnya dia bilang, aku benar-benar diberikan kelapangan harta dan juga didoakan untuk banyak anak. Ya, sehingga beliau usianya meninggal sekitar usia 100-an. Dan anak dan cucunya kalau dikumpulkan ada sekitar 100-an. Dia masih hidup, Pak. Masih hidup, keturunannya kalau dihitung ada sekitar 100-an. Kedua Nabi SAW, Nabi SAW mendoakan supaya dia diberikan kelapangan harta, diberikan usia yang panjang, diberikan juga keturunan yang banyak. Akhirnya sudah anak 100-an. 100 usianya juga 100 ya, dan hartanya banyak. Dulunya membantu Nabi SAW. Dan juga boleh kita mendoakan anak kita seperti itu. Nabi SAW pernah mendoakan anak seperti itu. Sehingga di usia beliau kalau sudah 100-an, beliau lemah, sehingga disebutkan sekitar 1 atau 2 tahun di akhir kehidupan beliau tidak mampu lagi berpuasa dan gantinya beliau memberi makan satu orang miskin. Ya, dan itu di usia beliau yang 100-an ya, subhanallah. Jadi ya usia 80-an, 90-an beliau masih berpuasa. Ya. Dan tadi ketika kita seseorang yang wah ini orang tua saya sudah tua, dia udah alhamdulillah ngobrol masih nyambung, cuma sudah begitu lemah sehingga dia sudah bayar fidyahnya sekitar setengah sok atau kira-kira 1,125 kilogram apa beras, makanan pokok. Boleh nggak makanan langsung? Ya, misalnya satu porsi nasi ya dengan rendang dan juga apa satu lagi dan terong, boleh nggak? Boleh aja, boleh memberi makan satu orang miskin. Nah para ulama apakah harus 3 kali? Tidak, 1 kali saja. Tapi kalau mau itu kebaikan buat kita, ya kebaikan buat kita. Atau kalau makanan pokok sekitar 1 hari 1,125 kg.
Nah ini kalau dikalikan misalnya sebulan kali 30 saja, seseorang bisa membeli langsung atau nanti kemudian disatukan juga boleh. Kemudian safar yang juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar, ya, adalah safar. Tapi safar ini disebutkan, ya, sejumlah ayat dan hadis, ya, berhubungan dengan safar ini. Nabi SAW mengatakan dalam berpuasa, idza syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu berkehendak silakan puasa, kalau kamu tidak berkehendak maka silakan tidak berpuasa. Tapi kita lihat di sini, Nabi SAW atau para ulama menjelaskan, seseorang judulnya musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau perjalanannya yang dituju setara dengan 80 kiloan, ya. Atau jarak seseorang boleh mengqashar sholat. Jarak seseorang boleh mengqashar sholat sekitar 80 kilometeran. Sekarang kalau ke Garut, boleh nggak Pak kita mengqashar sholat nanti di Garut dan juga kita untuk tidak puasa, boleh nggak? Garut berapa kilo Pak? 60. Boleh berarti nggak? Boleh nggak Pak? Tidak boleh karena masih di bawah 80 kilo. Kecuali Garutnya Garut Selatan, ya, Garut sampai ke pantai, ya mungkin beda cerita, ya, ada yang lebih jauh. Kalau ke Tasik berapa Pak? 100-an ya? 120 Pak. 120 nanti boleh dikosor Pak, boleh dijabat, boleh dikosor dan boleh berpuasa tidak berpuasa, boleh. Kalau kita mudik ke Tasik boleh kita untuk tidak berpuasa, ya. Kalau perjalanannya sekitar segini. Ke Jakarta boleh Pak? Boleh. Bisa berpuasa. 160. Ya. Dan safar yang memperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah ini contohnya apa? Ya safar ibadah, misalnya dalam rangka umroh. Kemudian dalam rangka yang mubah seperti untuk studi, untuk bekerja, ada tugas nih saya harus ke misalnya ke Makassar, ataupun dalam rangka silaturahmi, ya, dalam rangka silaturahmi, uji orang tua. Adapun safarnya dalam tujuan maksiat atau mencari cara agar timbul muslihat agar bisa berbuka maka tidak boleh. Kenapa nggak puasa? Mau safar kemana? Ke Bali. Ngapain? Mau ini ke Pantai Sanur. Gak ada orang tadarus di Pantai Sanur. Pantai Sanur kita tahu ngapain. Jadi nggak boleh nggak puasa. Atau misalnya mau ke Singapura, kenapa menonton konser? Nah, ini juga nggak boleh. Ataupun tipu muslihat agar bisa berbuka. Saya tuh baru sembuh sakit. Kalau orang baru sembuh tuh kata orang Sunda mamayu lagi senang-senangnya makan. Masuk bulan Ramadan. Jadi saya saya keliling aja dulu. Dalam hatinya dia niatnya keliling supaya bisa makan. Koin drama mana ke Cirebon supaya bisa makan nasi lengko gitu kan. Kemudian apa namanya? Dan kemudian ke tempat lain supaya bisa makan. Tujuannya untuk apa? Untuk hilang disebutnya, supaya dia bisa ada kemudahan untuk tidak berpuasa. Dan itu terjadi. Ada orang-orang, terutama yang mereka punya kantongnya tebal. Kantongnya tebal, mereka bisa seperti itu, ya. Bisa keliling-keliling. Saya ingat guru saya dulu pernah cerita, Ustaz, ada salah satu jemaahnya yang pengusaha nasional, tobat cerita. Itu kalau mainnya suka di Las Vegas, orang Indonesia mainnya Las Vegas, main judi. Dia pakai apa ke sana? Pakai jet pribadi. Dia kalau lapar lagi pingin nasi padang, Pak. Lagi pingin masakan padang, dia suruh sopirnya, bukan sopir, pilot ini. Pilotnya untuk beli yang terdekat itu di mana bisa dapat nasi padang?
di Singapura. Jadi dari Las Vegas terbang ke Singapura cuma untuk beli nasi Padang, balik lagi ke Las Vegas. Cuma sebungkus nasi Padang. Tapi orang-orang gila, orang-orang kaya gila ya, keren juga. Bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang memang bisa seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat kalau seseorang tujuannya safar untuk mencari-cari agar dia bisa berbuka, cari di muslihat. Ya. Kemudian intinya dalam masalah safar ini ada beberapa poin yang bisa kita catat. Ini ringkasan dari buku ini dan juga dari beberapa kitab yang saya pelajari. Pertama begini, kalau safar ini sudah memenuhi syarat, tadi jaraknya Pak, kemudian niatnya, ya. Kemudian juga safarnya ini dia tidak niatkan, menurut mayoritas ulama tidak diniatkan lebih dari 4 hari. Mau kemana? Ke Surabaya. Ngapain? Saya mau mengunjungi kerabat, saya menyambung silaturahmi. Mumpung lagi Ramadan, di awal Ramadan saya menyambung silaturahmi. Berapa hari? 4 hari. Dan selama kita di Surabaya, kita boleh untuk tidak berpuasa ataupun kita berpuasa sholat. Tapi menurut mayoritas ulama, kalau lebih dari 4 hari tidak boleh. Menurut mayoritas. Ya, misalnya seberapa lama Surabaya? 7 hari. Jadi saya udah dibeli tiketnya, sudah ditentukan. Maka kalau 7 hari tidak boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena status dia disebutnya simpul mukim, seperti orang yang mukim. Kalau sudah lebih dari 4 hari, ini menurut pendapat jumhur. Tapi beda, ya saya sebutkan begini, karena banyak perbedaan. Tapi saya akan sebutkan, ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Karena kalau misalnya banyak perbedaan, biasanya saya cenderung lebih ambil pendapat jumhur dalam hal ini. Ya, jadi kalau ditentukan niatnya, maka dia tidak boleh lebih dari 4 hari. Tapi beda urusannya kalau tidak ditentukan. Mau kemana? Saya mau ke Makassar. Berapa yang lagi hutang teman saya dulu usaha. Ya. Berapa lama ya? Nggak tahu. Pokoknya sampai saya ketemu saja teman saya. Kalau sehari ketemu ya sudah, saya langsung pulang ke Bandung. Tapi kalau nggak ketemu, 2 minggu juga saya kejar dia. 2 minggu saya kejar. Taunya seminggu masih nyari-nyari. Apakah dia selama itu boleh tidak berpuasa dan berpuasa sholat? Jawabannya boleh, karena dia tidak menentukan niatnya. Para ulama memahami demikian, karena dahulu prakteknya para sahabat begitu. Termasuk Nabi SAW. Beliau ketika di Fathu Mekah, beliau disebutkan sekitar 15 hari di kota Mekah. Kampung halamannya terdahulu, tapi sudah bukan menjadi kampung halamannya ketika beliau usia 40 tahun ke atas, karena beliau sudah hijrah. Kampung halamannya di Madinah. Beliau ketika di Mekah, beliau berpuasa sholat selama belasan hari. Para ulama katakan, kenapa beliau? Kan itu lebih dari 4 hari. Kenapa beliau berpuasa sholat? Karena beliau tidak menentukan kapan pulang. Apalagi itu ceritanya lagi pembebasan Mekah dalam kondisi suasana peperangan. Yang kalau urusan sudah beres, beliau langsung pulang. Sehingga para ulama memahami. Begitu pun para sahabat. Para sahabat itu sering diutus ke daerah-daerah dengan catatan, kalau dia disuruh pulang kembali ke kota Madinah, karena musim pemerintahan pada saat itu Madinah, contohnya pada zaman Umar bin Khattab, banyak sahabat yang dikirim ke daerah-daerah. Ketika misalnya diperintahkan pulang, ada utusan mengatakan pulanglah kamu ke Madinah, maka saat itu dia harus pulang. Saat itu dia harus pulang. Seperti yang barusan. Kalau seseorang tidak menentukan niatnya, tapi dia kalau beres dia langsung pulang, maka walaupun lebih dari 4 hari, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan juga berpuasa sholat. Nah ini silahkan kalau mau diingat-ingat, karena ini saya ambil dari beberapa kitab ya, artinya yang apa yang disebutkan para ahli ilmu, ringkasannya seperti itu, ringkasan dari jumhur. Kemudian umumnya ulama mereka sepakat kalau safarnya menyulitkan, maka yang afdol dia tidak berpuasa, mengambil rukhsah, keringanan. Tapi ini judulnya afdol. Kalau dia mau berpuasa, ya boleh saja, tapi
Lebih baik tidak, karena Nabi SAW katakan laisa minal bir, ya, bukan termasuk dari kebaikan, kata beliau ketika asyam fis safar, berpuasa dalam safar. Ini beliau katakan kepada orang yang dipayungi saat safar, jadi kayak kepayahan. Nabi bilang bukan termasuk kebaikan kalau Anda kepayahan berpuasa. Tapi kalau tidak sulit gimana? Misalnya di Jakarta Pak, naik bus, Bapak buka WhatsApp, baru jawab 2 WhatsApp, udah nyampe Halim Pak. Itu kalau naik bus. Boleh nggak Pak di Jakarta Bapak? Wah ini saya mau mengunjungi anak saya. Di mana Pak? Saya mau mengunjungi rumah anak saya, bisa jadi tempat. Boleh nggak Pak di tempat Bapak tidak berpuasa? Ini perjalanan enak, perjalanan naik bus kelas bisnis, dijemput pakai Alphard, nginepnya di hotel bintang 5. Ya, boleh nggak? Makanya bisa di bintang 5 gitu kan? Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Ini ringan sekali. Boleh nggak Pak? Jawabannya boleh. Walaupun perjalanannya nyaman, enak, tapi sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Perjalanannya sudah lebih dari 10 kiloan dan perjalanannya bukan untuk persian, maka ini boleh. Ya. Kemudian kalau berbicara afdoliyah, mana yang afdol? Nah, itu yang Allah berbeda. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang afdol adalah tidak berpuasa. Walaupun ringan, walaupun nyaman, yang afdal tidak berpuasa. Kenapa beliau berkata seperti itu? Nabi SAW pernah bilang, namanya safar, namanya rukhsah itu shadaqatun tasaddaqa biha alaikum, tasaddaqallahu biha alaikum. Itu sedekah yang Allah sedekahkan bagi kalian. Faqbalu shadaqatan, maka ambil sedekahnya. Itu kata Nabi SAW. Kata Imam Ahmad, yang afdal tidak puasa. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka mengatakan yang afdol berpuasa kalau tidak memberatkan. Karena di ayatnya, ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, wa antasumu khairun lakum, dan bila mau berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga menurut pendapat jumhur yang afdol puasa kalau ringan. Ya. Tapi itu namanya afdol, artinya bukan wajib. Jadi kalau seseorang afdol puasa tapi dia udah bukan aja. Mau saya mau kuat, cuma ini ke hotel bintang 5 saya nanti sarapannya akan enak dulu. Saya lebaran, saya mau makan aja. Boleh? Boleh. Nah, jumhur hanya saja dia meninggalkan yang afdol. Nah, itu, ya. Jadi kadang kita sering menemukan, orang saya sering ya, jemaah kebingungan. Ada yang bilang lebih baik nggak puasa, ada yang bilang puasa. Dia mana? Ya, memang ada 2 pendapat itu yang disebutkan oleh ulama. Ya. Hanya saja kalau jumhur mayoritas kalau bisa berpuasa, maka yang lebih utama berpuasa. Ada catatan penting juga dalam masalah safar ini. Kalau kita safar ya, dilakukan setelah subuh, maka seseorang harus berpuasa terlebih dahulu atau berniat puasa. Contohnya begini, jam berapa kita mau mudik ke Semarang? Jam 8, ya. Berapa mobil? 5 mobil, ya sudah jam 8. Ketika dia berniat jam 8, dia harus sahur. Dia harus berpuasa sebelumnya. Gak boleh dia berpikir, saya kan musafir, saya gak akan puasa hari ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia statusnya masih mukim, masih di rumahnya, masih di kota. Dia belum musafir. Ya. Jadi dia tidak boleh, dia harus berpuasa. Dia harus berdiam dan dia harus berpuasa terlebih dahulu. Tidak boleh dia kemudian tidak berpuasa. Ya. Perkara nanti dia jalan beda lagi. Pokoknya dia selama masih dia mukim tidak boleh dia tidak berpuasa.
dia tetap berpuasa. Kecuali dia safarnya keluar dari rumahnya sebelum subuh. Terutama kalau dia sudah di luar kota sebelum subuh ini. Cibiru sudah luar kota atau bukan? Sudah, karena masuknya kabupaten. Sebenarnya dulu disebutnya seseorang boleh kemudian memulai status safarnya itu, boleh berpuasa sholat, boleh tidak berpuasa itu kalau dia sudah keluar dari bangunan negerinya, istilah ulama terdahulu itu. Jadi dari bangunan kampungnya masuk ke padang pasir, nah itu sudah mulai boleh. Atau sudah tidak mau bangunan lagi, tapi dia sudah terpisah, maka itu boleh. Istilah para ulama terdahulu seperti itu. Ulama sekarang itu mengkiaskannya dengan kota, karena kan sekarang nyambung terus. Kalau kita Jakarta nyambung terus berapa puluh kilo gitu kan, nyambung terus, nggak ada selesainya. Sehingga para ulama sekarang mengkaitkannya dengan kota, sehingga bila masuk kabupaten, ya, maka sudah dianggap luar kampung kita. Kita boleh, pas kita di Cibiru ada subuh, ya, dan kita boleh tidak berpuasa saat itu, karena status kita udah musafir, ketika kita menuju Semarang. Ya. Tapi kalau tadi yang kasus pertama tidak boleh, dia harus berpuasa terlebih dahulu. Ini banyak orang kesalahan, termasuk saya sendiri. Dulu saya kalau mudik, misalnya hari itu mudik, saya memang sudah dari awal sudah nggak puasa, karena kenapa? Kira-kira mau mudik, ternyata nggak boleh. Ya. Harus kita berpuasa dulu. Kan banyak juga orang mudik bisa dari jam 8, ternyata qadarullah tidak jadi. Wah, nggak jadi kenapa? Ini yang mau bareng sama kita katanya nggak bisa. Ya sudahlah, nanti aja kapan? Kira-kira mungkin besok, ya udah besok. Atau lagi jalan ke Semarang lagi macet berat nih, lagi macet parah. Kayaknya harus malam kita jalannya. Ya sudah malam. Nah, kan kita itu kalau kita mungkin ada kemungkinan seperti itu. Sehingga tidak boleh kita tidak berpuasa. Perkara kemudian kita jalan, kemudian apakah ketika di jalan kita boleh berpuasa? Kita akhirnya jalan di Semarang. Jam 12, apakah buat saya sudah nyampe Sumedang? Atau lebih dari itu, apakah boleh saya berbuka puasa? Dan di sini ulama berbeda pandangan. Ya. Sebagian ulama menganggap tidak boleh, dia harus sempurnakan. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh, karena bagaimana pun status dia sudah jadi musafir. Dan saya cenderung mendapat sebutkan dia status musafir, dia boleh berbuka. Tapi ketika dia sudah di luar kota, juga masih di ujung perut, dia buka puasa, nggak boleh. Nanti kalau dia sudah di Sumedang ataupun dia di Lampung boleh, ataupun tadi di kabupaten kan. Bisa dipahami banyak. Ini cukup mendetail, tapi banyak orang melakukan kesalahan. Ya. Terutama ketika mudik, banyak yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan orang yang musafir, walaupun dia memilih untuk puasa, kemudian dia merasa, aduh saya ternyata gak kuat nih, saya harus buka puasa aja deh. Saya kayak, ya kita kondisinya lemah ternyata. Apakah boleh saat itu dia sudah tahu pada asar nih, sudah tahu, boleh gak ya? Boleh, gak ada masalah. Nabi SAW pernah dalam perjalanan, beliau itu pada asar, beliau minta air. Beliau minta gelas besar dan beliau minum di hadapan para sahabat, ingin menunjukkan bahwa orang yang berpuasa boleh untuk berbuka. Ya, di dalam safar. Kemudian yang tentunya boleh wajib tidak berpuasa adalah juga yang haid dan nifas. Walaupun haid dan nifas ini keluar 5 menit sebelum adzan maghrib, maka dia tidak boleh meneruskan. Ya, sudah siap, sudah masak ibu semalam seharian penuh, ya. Sudah dihidangkan, udah siap disantap, ya. Dan pakai mukena, mohon maaf tiba-tiba datang bulan 5 menit, 10 menit sebelum adzan maghrib. Maka bagaimana? Ya tidak sah puasanya, itu harus berkokoh. Itu tanggung banget, ini udah 5 menit lagi, ini saya udah pegang cekek gitu ya. Tinggal malam-malamnya masuk gitu. Ya gimana lagi, pada Allah takdir ya ujian.
Itu harus mengkodok. Kemudian yang juga tidak boleh adalah bukan tidak boleh. Kalau yang tadi haid dan nifas wajib tidak puasa, sama seperti yang tadi sakit parah. Yang berikut tidak perlu sok dapat pilihan, sama seperti safar adalah kehamilan dan menyusui. Kehamilan dan menyusui telah kita sebutkan, tapi saya sebutkan lagi Bu ya. Bapak-bapak juga harus tahu juga ya. Kalau punya anak atau istri. Kalau seseorang wanita tidak puasa, kenapa gak puasa? Kata dokter, kondisi saya lemah. Ini kondisi pertama. Orang yang menyusui ataupun hamil, dia kondisinya lemah, dirinya lemah. Jadi dia khawatir atas dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kondisi kedua, dia khawatir terhadap dirinya sendiri ditambah kondisi anaknya ataupun jabang bayi. Jadi ada dua ya. Diri sendiri sama jabang bayi. Maka di dua kondisi ini, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, maka dia harus qadha saja. Kondisi ketiga adalah kalau dia khawatir atas anaknya saja, atas anak ataupun jabang bayinya, atau suaminya khawatir, oh, janganlah. Berarti di jabang bayinya gimana? Pokoknya lambat. Oh iya ya. Jadi saya sih sehat, cuma saya takut sama si anak aja jabang bayi saja. Maka ketika dia takut jabang bayi saja, maka dia adalah mengqadha dan membayar fidyah double. Membayar fidyah. Dan ini yang tahu hanya sang ibu. Dia kecuali dia memberitahu kepada orang lain. Artinya apa? Ini berhubungan dengan dia. Makanya dia itu bab yang sangat penting dalam fikih Islam. Kata Imam Syafi'i, hadis namanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dia. Itu masuk ke 70 bab fikih. Karena hal seperti ini kan tahunya dia itu siapa? Ke si ibu sendiri, kejujuran si ibu akan berkonsekuensi pada hukum. Kenapa harus bayar fidyah? Itulah yang diriwayatkan dari para sahabat. Para sahabat mengatakan, kalau seorang wanita dia khawatir terhadap anaknya saja, maka dia selain memotong dia harus berfidyah. Ya, seperti itu. Tapi kita perhatikan, ulama terdahulu tidak ada yang bilang hanya fidyah saja untuk wanita hamil dan menyusui. Tidak ada fidyah saja. Mereka antara qadha saja atau qadha plus fidyah. Gak ada yang namanya fidyah saja. Ini ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu. Gak ada yang fidyah saja. Ada, saya ingat ibu saya cerita, zamannya beliau, dan termasuk ketika hamil saya dan adik-adik saya, beliau hanya membayar fidyah saja. Memang populer saat itu fidyah saja. Padahal ternyata ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang diakui ilmunya, gak ada yang bilang fidyah saja. Kalau nggak qadha, ada plus fidyah. Nah ini kita sebutkan, ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ulama lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan dalam semua kondisi hanya qadha saja. Ya. Tapi itu berlakunya kita plus fidyah kalau khawatir anak-anak. Hanya saja intinya tidak ada yang mengatakan ulama terdahulu Imam Ahmad itu nggak ada yang mengatakan hanya fidyah saja. Selalu ada qadha-nya. Sehingga bagi yang melakukan kesalahan saya cuma fidyah aja gimana ya? Kalau ternyata dia masih mengingat kira-kira berapa hari, 10 hari, dan lebih baik dia bayar sekarang. Aduh udah puluhan tahun yang lalu berapa? Senin Kamisnya jadi ganti jadi puasa, potong. Ya, jadi ketika biasa Senin Kamis puasa, dia untuk potong. Ya. Seperti itu. Ada pun pembatal puasa tentunya makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Dan telah kita sebutkan kalau misalnya terdengar adzan subuh, maka harus dikeluarkan makanan kita. Jangan diteruskan.
Diteruskan itu kalau dengar adzan pertama, kalau adzan kedua harus dikeluarkan, ya, sampai matahari tenggelam. Dan di sini para ulama katakan, dikasih penjelasan mereka secara rinci, kalau seseorang tidak tahu kapan waktu berbuka, ya, kalau dia berusaha mencari tahu, oh kemungkinan berarti sekarang udah, ya, tanda-tandanya begini, berusaha mencari keberusahaan. Ternyata setelah dia makan, kolak, beres, azan, oh ternyata ada azan. Saya kira daerah ini nggak ada azan karena daerahnya sepi sekali. Ternyata azan setelah dia beres satu mangkok kolak. Artinya dia buka sebelum waktunya. Ya. Kalau seperti ini, sebagai ulama mengatakan dia tidak perlu berwudu karena dia tidak tahu. Tapi beda halnya dengan orang yang dia sok tahu, sok ya jahwaden, ya kata kakek saya dulu jahwaden. Jadi dia sebenarnya masih ragu, ini tuh udah buka atau enggak. Keraguannya kuat. Tapi buka malah ya malah ada tuh bisa gitu lebih bisa. Sebenarnya dia tidak ada kepastian. Dia sangat ragu, ya, tidak ada kepastian bahwa itu. Kalau yang barusan kondisinya dia sudah berusaha, kemungkinan besar bahwa itu udah ada. Kalau yang ini dia sama sekali tidak tahu. Benar-benar dia cuma spekulasi aja, mana, kolom segala macam kayak. Akhirnya dia buka. Ketika dia buka, ternyata memang terdengar azan. Artinya dia mendahului, maka dia harus berfoto. Dia harus berfoto. Sama seperti ini Pak ya, seperti kiblat. Kalau Bapak ingat pembahasan mengenai kiblat. Orang yang tidak tahu kiblat, terus dia beristihad mencari tahu dengan melihat matahari, dengan melihat angin, atau melihat tanda-tanda alam, atau menggunakan aplikasi. Kalau dia selesai sholat ternyata salah, ulama umumnya katakan tidak perlu mengulang sholat. Tapi beda halnya dengan seseorang yang tidak mencari tahu dulu. Dia kayaknya mah kesini lah, kayaknya udahlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Maka orang seperti ini ketika dia tahu bahwa kiblatnya salah, umumnya ulama katakan dia harus mengulang sholat. Kasusnya sama, yang beda apa? Dia yang usahanya, istihad dia. Ya. Ini sama juga dengan berbuka puasa. Puasa juga rusak disebabkan obat yang dituangkan ke dalam minum. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama sekarang mengatakan tidak. Obat asma menurut ulama kontemporer, ulama kontemporer dunia mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena apalagi yang kalau misalnya dikasih lewat yang model BPJS Pak ya. Obat asmanya itu AstraZeneca sekarang. Mahal sekali itu 500-an 600-an. Itu kan dia nyemprot, bukan nyemprot. Kalau yang dulu semprot, kalau ini dihirup. Kalau yang biasanya dulu orang fentolin itu panas banget. Fentolin sekarang serbuk, kita sedot seperti itu. Itu sangat kecil yang disedot ini. Para ulama mengatakan ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia serupa dengan besaran debu yang bisa masuk ke mulut kita ketika kita berjalan ataupun naik kendaraan. Dan itu ulama sepakat tidak membatalkan. Dan kalau begitu ini juga tidak membatalkan. Itu kesimpulannya para ulama internasional. Begitu juga apakah kalau infus bagaimana? Infus karena isinya nutrisi maka dia membatalkan. Kalau suntikan selain infus gimana? Kalau isinya nutrisi, pokoknya sebagai ulama kalau isinya nutrisi membatalkan. Tapi kalau bukan nutrisi seperti bios, maka dia tidak membatalkan. Ini menurut ulama-ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini dalam satu sisi dalam masalah kesehatan diri, saya cenderung ke pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka sekarang berdasarkan data dan analisa, mereka panggil dokter terus menceritakan bagaimana proses ini, begini, sehingga mereka lebih sabar. Ya.
Dalam beberapa hal mereka lebih cermat karena ada pengembangan teknologi. Bukan sarana yang dulu ada, ini banyak yang hal yang ada. Ya. Termasuk kayak misalnya ke tetes kuping. Apakah membatalkan puasa? Ulama kontemporer mengatakan tidak. Ulama terdahulu ya membatalkan. Alasannya apa ulama terdahulu mengatakan membatalkan? Karena dia masuk ke kandung kuping ini adalah saluran yang akan menyambungkan ke tenggorokan, dan akhirnya yang tenggorokan masuk ada cairan itu masuk ke lambung sehingga dianggap membatalkan. Ya. Tapi ulama kontemporer ternyata menemukan tidak ada saluran langsung antara telinga menuju tenggorokan, sehingga tumbuh masalahnya tidak akan nyambung, gak akan air gak akan masuk ke sana tetesannya, kecuali seseorang kalau bilang gendang telinganya sobek. Kalau gendang telinganya sobek, maka memang bisa nyambung ke tenggorokan, sehingga fatwanya ulama belakang mengatakan tidak batalkan. Begitu pula ke mata, tetes mata, ulama kontemporer mengatakan tidak batal. Ya, tetes mata. Ya. Bahkan sebagian mereka juga mengatakan tetes hidung tidak, karena sangat sedikit jumlahnya setelah dilihat. Jumlahnya itu sangat sedikit, sama seperti mengkiaskan dengan orang beristinsyaq lagi wudu, Pak. Memang tidak boleh berlebihan, tapi kan kadang suka ada air yang kemudian masuk. Nah, air di jumlah yang sangat sedikit itu sama seperti orang yang tetes hidung. Kecuali tetes hidungnya lebay, dosisnya dari dokter satu tetes, dia cus pulang lah, cus langsung 5 kali, ya itu beda cerita. Kalau dia normal, insya Allah tidak berapa. Ya, seperti itu. Makanan, sisa makanan. Kalau lama memperinci, kalau sisa makannya kecil, sedikit, dia bisa ditempel di gigi kita dan sulit dikeluarkan sehingga kemudian tertelan. Apakah membatalkan? Tidak. Punya mengatakan tidak. Tapi beda halnya, gigi kita lubangnya gede, Pak. Sisa makanan gede. Beres ada, aduh bengkel kayak ini. Terus kita kalau bisa keluarin, kita keluarkan dan bisa dikeluarkan. Bagaimana kalau kasusnya bisa dikeluarin tapi malah ditelan, terutama sudah lewat subuh, ya. Jam 7 ketika ngobrol-ngobrol, dengan digerak apa ya, kayak ini sisa tadi sama semur jengkol atau dompet yang kesukaan saya, ada masih dalam mulut, telan aja sama dia. Apalagi jengkol lagi mahal sekarang, ya lebar. Jawabannya